Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajibda dengan NIM 192904113 dari kelas PTKC. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai milling mesin atau mesin milling. Oke, yang pertama yaitu penjelasan mengenai finite state transducer atau FST. Jadi finite state transducer atau FST adalah sebuah FSA atau finite state automata yang terdiri dari beberapa output atau keluaran. FST menerima input berupa string dan juga mengeluarkan output yang dapat berupa string juga. FST terdiri dari sejumlah state yang dihubungkan oleh transisi yang diberi label dengan pasangan input-output. Kemudian milling machine. Jadi milling machine itu merupakan suatu finite state transducer atau FST yang menghasilkan suatu keluaran atau output yang berasosiasi dengan masing-masing transisi. Kemudian mesin milling atau milling machine dinyatakan dengan 6 tuple, yaitu Q, ada epsilon, ada theta, ada sigma, lambda, dan Q0 atau S, di mana Q itu adalah merupakan himpunan state, kemudian epsilonnya merupakan himpunan simbol input ini, kemudian deltanya merupakan fungsi transisi. Di sini Q0 atau S merupakan state awal, kemudian ini theta merupakan himpunan output, dan lambda merupakan fungsi output untuk setiap transisi. Lanjut, ciri-ciri milling mesin yaitu pada mesin milling setiap transisi dinyatakan sebagai nilai output, lalu outputnya tergantung pada keadaan sekarang dan masukan sekarang. Sedangkan perbedaannya dengan Moore mesin yaitu mesin milling memiliki state yang lebih sedikit dibandingkan mesin Moore. Kemudian setiap state pada mesin milling dinyatakan sebagai nilai output, sedangkan pada mesin Moore nilai outputnya ditentukan oleh nilai state dan inputnya. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah rangkaian state dengan himpunan state-nya ada 2, S0 dan S1. Kemudian di sini himpunan simbol inputnya 0 dan 1. Kemudian state awalnya S0 ini. Kemudian di sini himpunan outputnya ada 2, yaitu 0 dan 1. Terus fungsi transisinya di sini ada 4. Pertama, S0 mendapatkan 0, maka hasilnya ke S0, kemudian S0 mendapatkan inputan 1, maka hasilnya adalah S1, kemudian S1 mendapatkan 0, kembali ke S0, dan S1 mendapatkan 1, maka akan kembali ke S1. Kemudian lambdanya atau fungsi outputnya untuk setiap transisinya di sini S0 mendapatkan inputan 0, maka outputnya adalah 0. Kemudian S0 mendapatkan inputan 1, maka outputnya adalah 0 juga di sini. Lalu S1 mendapatkan inputan 0, maka outputnya adalah 1. Lalu S1 mendapatkan inputan 1, maka outputnya adalah 0. Kemudian ke contoh soal, tentukan output dari inputan 1010. Di sini kita mulai dari S0. Ini S0 mendapatkan inputan 1, S0 mendapatkan 1, maka hasilnya adalah S1 dengan outputnya 0 ini. Kemudian dari S1 mendapatkan inputan 0 di sini, maka hasilnya adalah 1, outputnya adalah 1, dan kembali ke S0. Lalu S0 mendapatkan inputan 1 lagi dari sini, maka ia akan kembali ke S1 dengan inputnya adalah 0 ini. Lalu
S1 mendapatkan inputan 0, maka outputnya adalah 1. Jadi outputnya dari inputan 1010 adalah 0101. Kita lanjut contoh soal yang lainnya. Di sini ada sebuah rangkaian stack dengan himpunan stacknya ada 3, yaitu Q0, Q1, Q2. Lalu himpunan simbol inputnya ada 2, 0 dan 1, dengan state awalnya adalah Q0 ini. Lalu himpunan outputnya ada 2, yaitu T dan Y. Lalu fungsi transisinya ada 6, yaitu Q0 mendapatkan 0 maka akan ke Q1, lalu Q0 dapat 1 ke Q2, Q1 dapat 0 kembali ke Q1, Q1 dapat 1 ke Q2 sini, lalu Q2 dapat 0 kembali ke Q1, dan Q2 mendapatkan 1 akan kembali ke Q2. Kemudian fungsi outputnya untuk setiap transisi di sini Q0 mendapatkan 0 maka outputnya adalah T di sini. Terus Q0 mendapatkan inputan 1 maka outputnya adalah T sama juga. Lalu Q1 mendapatkan inputan 0 maka outputnya adalah Y. Lalu Q1 mendapatkan inputan 1 maka outputnya adalah T. Lanjut ke Q2 mendapatkan inputan 0 maka outputnya adalah T ini, dan Q2 mendapatkan inputan 1 maka outputnya adalah Y. Nah, di sini ditanyakan tentukan output dari inputan 1001. Oke, kita mulai dari sini. Q0 mendapatkan inputan 1 di sini, maka ia akan beralih ke Q2 dengan outputnya yaitu T ini. Lalu dari Q2 mendapatkan inputan 0 dari sini, maka Q2 akan lari ke Q1 dengan outputnya T ini. Lalu dari Q1 mendapatkan inputan 0 dari sini, maka ia akan kembali lagi ke Q1 dengan outputnya Y ini. Terakhir Q1 mendapatkan inputan 1 ini, maka ia akan kembali ke Q2 dengan simbol outputnya di sini adalah T ini, T. Jadi outputnya adalah output dari inputan 1001 adalah TTYT. Ya, saya kira itu penjelasan dari saya. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman dapat mengerti penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.